Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sebagaimana yang saya janjikan sebelumnya ya, sebelum kita mengkaji ya sesuai dengan jadwal yang kita punya, saya ingin terlebih dahulu memberikan gambaran ya tentang ilmu-ilmu syariat yang dipelajari ya, al-ulum asy-syar'iyyah secara umum. Ya, meskipun ini membutuhkan pembahasan yang panjang, tapi tidak akan saya bahas semua ya, paling akan memperlihatkan ilmu-ilmu ataupun yang termasuk ilmu syariat itu apa saja. Ya, karena ini jarang diketahui oleh orang. Ya, secara utuh gitu ya. Nah, kebanyakan orang-orang belajar dalam ilmu syariat ini tidak utuh. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi mereka mengembangkan sekolah-sekolahnya itu ya, atau tempat-tempat pembelajarannya itu ya, banyak mengikuti model-model dari barat ya. Sekolah-sekolahnya itu dikembangkan berdasarkan model-model dari barat. Bukan berarti seluruhnya yang dari barat itu tidak baik, ada yang baiknya yang kita ambil. Ya. Cuman kita harus mencoba untuk mengetahui bagaimana sebenarnya para ulama-ulama kita, bapak-bapak kita dulu ya, para ulama kita, para pendahulu kita dari mulai zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, kemudian terus. Nah, kita harus mempelajari, mengetahui bagaimana sih mereka dulu belajar, bagaimana sekolah mereka, bagaimana sistem mereka, bagaimana metode mereka. Ya. Nah, ini banyak yang tidak diketahui oleh orang-orang. Ya, gitu. Nah, makanya saya sangat bersemangat untuk terus mempelajari ya, karena belajar itu tidak ada hentinya. Ya, belajar, apalagi belajar ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain bagi setiap orang yang mengetahui ya tentang agamanya sebagai bekal bagi dia untuk akhiratnya. Nah, oleh karena itu di sini saya alhamdulillah sudah mendapatkan ya ilmu-ilmu syariat secara utuh ya, yang kira-kira jumlahnya itu ada 51 ilmu. Ya, atau 51 ataupun 52. Ya, boleh dikatakan 51 ataupun 52. Karena yang dua itu bisa digabungkan, bisa dipisahkan. Ya. Nah, nanti saya ngambil dari mana, nanti ada rujukannya insyaallah. Ya. Nah, kita lihat yang pertama dari ilmu Al-Qur'an dulu ya, dari Al-Qur'an ya, dengan ilmu-ilmunya yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Karena gini, ya, ilmu syariat ini ya, ilmu-ilmu syariat itu pada awalnya itu tergabung dalam satu, yaitu dalam ilmu apa? Ada yang tahu? Sebelum ini berkembang, sebelum ilmu syariat itu berkembang, awalnya ada satu tercangkup di dalam satu ilmu apa? Ada yang tahu nggak?
Enggak, fikih belum. Ilmu apa yang paling dia mencakup seluruh ilmu syariat. Ya. Baru setelah itu berkembang sehingga terpisah menjadi tersendiri. Awalnya bergabung menjadi satu. Ya, awalnya itu apa? Ilmu sunnah, ilmu hadis. Ya, gitu. Jadi semua ilmu syariat awalnya satu, tercangkup di dalam ilmu hadis, di dalam hadis-hadis. Makanya kalau kita membuka kitab Sahih Bukhari, hadis Bukhari, maka di situ kita akan mendapatkan banyak ilmu syariat di sana. Makanya kalau kita buka Sahih Bukhari, di situ ada bab tafsir, ya kan? Ada kitab tafsir, ada tauhid, ya kan? Ada akhlaknya. Ya, ada rikok, misalnya bab rikok tentang kelembutan hati, tentang akhlak, ya, gitu. Ada bab ahkamnya, hukum-hukum fikih. Jadi menyatu. Dulu awalnya ilmu-ilmu syariat itu menyatu di dalam satu ilmu, yaitu ilmu hadis. Ya. Nah, berdasarkan perkembangannya, maka dia berkembang setiap ilmu itu, sehingga karena ilmunya berkembang sehingga dia menjadi tersendiri. Ya, gitu. Al-Qur'an menjadi tersendiri, ilmu-ilmu Al-Qur'an. Ya, termasuk ilmu-ilmu Al-Qur'an juga di sini ada 6, ya, ada bagian-bagian ilmu dari Al-Qur'an ini. Ya, ada 6. Nah, yang pertama adalah ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa? Tajwid itu artinya apa? Jawada yujawidu tajwidan. Maknanya apa? Ya. Sejak kecil belajar tajwid tapi nggak tahu ilmu tajwid. Ilmu Al-Quran banyak. Belajar ilmu Al-Quran ini juga Al-Quran. Itu mah diantaranya. Ya, tajwid itu berasal dari kata, bukan berasal dari kata. Maknanya secara bahasa adalah hasana yuhasinu tahsin. Makanya tajwid bisa dikatakan tahsin. Tapi nama ilmunya ilmu tajwid, tidak disebut ilmu tahsin. Ya, ilmu tajwid namanya. Yaitu apa? Memperbagus bacaan Quran. Artinya membaca Quran sesuai dengan, nanti dalam pembahasan ilmu tajwid sendiri ada maknanya secara lengkap. Ya, termasuk di pedoman daurah Al-Quran itu sudah cukup di situ sebenarnya untuk belajar. Ya, di situ dijelaskan juga apa makna ilmu tajwid. Itu ya, adalah ilmu membaca Quran. Ilmu membaca Al-Quran ya, sesuai dengan membaca sesuai dengan mahrajul hurufnya, sesuai dengan sifat-sifat huruf, ya, dengan hukum-hukumnya. Ya, jadi ilmu tajwid itu bagaimana cara membaca Quran yang benar, itu intinya ilmu tajwid. Kemudian ada ilmu qiraat. Namanya apa ilmu qiraat? Ya, apa bedanya dengan ilmu tajwid? Kalau ilmu tajwid belajar tentang cara membacanya, kalau ilmu qiraat apanya? Macam-macam bacaannya. Ya, yang semata-mata ilmu qiraat itu berdasarkan riwayat yang sampai kepada Rasul, ya. Jadi bentuk-bentuk bacaan. Ya, bentuk-bentuk bacaannya seperti apa? Perbedaan-perbedaan. Makanya ini ilmu qiraat ini berasal dari dikembangkan dari satu hadis, ya, bahwa Al-Qur'an itu turun ala sab'ati ahrufin. Ya, sebenarnya sudah kita pelajari di ulumul Quran. Quran diturunkan dengan sab'atu ahrufin, 7 huruf. Ya, makna huruf itu adalah di antara itu kan ada 40 pendapat, ya, memaknai sab'atu ahruf itu, tapi pendapat yang dikuatkan, yang lebih kuat apa? Yang lebih dekat kepada kebenaran adalah 7 huruf itu apa? 7 bentuk-bentuk perbedaan, ya, dalam membaca Quran, itu dalam irobnya, dalam, ya, sorok, ya,
dalam mudzakkar, muannas, jam mufrad, jama', ya musanna, dalam hal itu ada 7. Nah, dari situ kemudian ada yang muncul ilmu qiraat. Ya, itu berdasarkan riwayat yang sampai kepada Nabi. Artinya riwayatnya diakui oleh Nabi. Nah, ilmu qiraatnya hanya boleh dengan riwayat, tidak boleh orang membuat sendiri, cara sendiri nggak bisa. Dia harus ada riwayatnya jelas. Nah, kemudian berkenaan dengan Quran juga ada ilmu rasmi wa dabdi, ya ilmu rasmi wa dabdi. Rasm itu bentuk tulisan. Ya, jadi dulu Al-Quran ditulis seperti apa tulisannya, itu rasm. Ya, gitu. Kita kan sudah belajar tentang jam'ul Quran, ya, mengumpulkan Quran. Kalau di zaman Rasul ada yang dengan menghafalan dan ada juga yang menuliskan di dalam lembar-lembaran, ya, di dalam pelepah kurma dan sebagainya. Nanti di zaman Abu Bakar kemudian dikumpulkan, ya, jam'ul Quran zaman Abu Bakar. Nah, kemudian zaman Utsman, ya, dijadikan satu mushaf, ya, yang lainnya dimusnahkan. Kalau zaman Abu Bakar hanya Abu Bakar mengumpulkan, tapi di sahabat lain ada mushaf yang mereka tulis. Nah, tapi di zaman Utsman semua yang lain dimusnahkan, hanya mushaf yang resmi yang diberlakukan supaya tidak terjadi perbedaan. Tetapi mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman itu, ya, kan zaman sahabat belum ada dobat. Nah, dobat itu artinya ada dua, ada dobat syakal dan titik. Nah, zaman sahabat belum ada titik, belum ada syakal. Ya. Nah, nanti makanya rasm Quran ini ada ilmunya khusus. Kenapa? Karena dia punya kekhususan berbeda dengan tulisan Arab biasa. Ya, ada tulisan-tulisan yang enggak boleh dirubah. Ini menyerupakan ciri khas Quran. Di antaranya adalah huruf ta marbuthah yang ditulis pakai ta biasa. Seperti kalimat. Kata kalimat kan biasanya, ya, kalimat biasanya kan pakai ta marbuthah. Tapi dia ditulis dengan ta biasa. Ini rasm Quran yang tidak boleh dirubah. Ini punya ciri khas sendiri dalam rasm Al-Quran yang pada saat itu disepakati menjadi ijma semua sahabat pada zaman Utsman, sehingga dikenal dengan rasm Utsmani, karena rasm itu yang diberlakukan, ya, tidak boleh kemudian dirubah dalam penulisan Quran. Tapi kalau kita menuliskan untuk pengajaran boleh. Tapi untuk mushaf Al-Quran sendiri tidak boleh dirubah. Ini tidak boleh dirubah menjadi tanah. Ya, kenapa? Karena rasm yang dikumpulkan oleh Utsman itu, ya, pada zaman Utsman itu disatukan, ya, itu walaupun tulisannya satu, ya, tetapi bisa memungkinkan semua riwayat qiraah. Ya, jadi memungkinkan untuk membaca riwayat qiraat. Makanya nanti kenapa ini tidak pakai ta marbuthah? Karena kata kalimat ini bisa dibaca kalimat mufrad, bisa juga dibaca panjang kalimat. Ini perbedaan qiraat. Kalau pakai ta marbuthah nggak bisa dibaca panjang, ya kan? Nah, makanya dia tetap dituliskan seperti ini. Karena ini bisa dibaca mufrad kalimat, bisa juga dibaca jamak, ya, kalimat, ya. Itu kalimat rabbika. Sama dengan di Al-Fatihah misalnya Maliki Yaumiddin. Dalam penulisan rasm Utsmani, ya, itu tidak pakai alif. Ya kan? Tidak pakai alif. Alifnya dihilangkan menjadi gini kan? Nah, ini bisa dibaca dengan perbedaan qiraat. Ada yang membaca panjang, kalau pokoknya tinggal pakai alif ini yang berdiri. Maliki Yaumiddin, ada juga yang pendek, Maliki Yaumiddin. Tulisannya berubah tidak? Tidak sama. Nah, itu yang disebut rasm itu seperti itu. Ya. Nah, itu ada ilmunya khusus. Ilmu rasm. Nah,
kalau dibagi dua, ilmu rosam kemudian dengan ilmu dobat, kalau dipisah ini menjadi 52 jumlahnya. Ya, jadi kalau digabung jadi 51. Nah, kalau dobat itu belum ada di zaman sahabat, nanti mulai di zaman tabi'in ya. Kalau tidak salah nanti baru ditemukan titik, ya, baru ditemukan syakal, ya, baru dibuat syakal. Kalau dulu sebelumnya belum ada. Ya, nah itu yang disebut dengan ilmu rasam wa dobat. Kemudian yang keempat, ilmu tafsir. Ya. Nah, ilmu tafsir ini adalah ilmu yang paling luas, ya, karena dia menjelaskan tentang makna-makna Al-Quran, ya, termasuk mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Dia sangat luas sekali. Bahkan di setiap zaman itu dibutuhkan tafsir baru yang bisa menjawab kebutuhan pada zaman itu. Ya, karena Al-Quran itu apa? Hidayah, ya, petunjuk yang abadi, yang bisa menjawab semua permasalahan di setiap zaman. Dia petunjuk sampai akhir zaman. Nah, nanti untuk bisa memahamkan kepada orang-orang sesuai dengan zamannya, maka di setiap zaman itu butuh tafsir yang baru, yang bisa menjawab permasalahan zaman itu. Ya, dan ada kelebihan-kelebihan di setiap zaman. Makanya diperlukan setiap zaman itu ada para ulama. Ya, seperti itu. Maka ilmu tafsir ini ilmu yang paling luas. Ilmu di antara semua ilmu yang paling luas adalah ilmu tafsir. Nanti kita lihat, ini kita misalnya membahas tafsir, nanti kita lihat bagian-bagian yang dibahas dalam tafsir itu apa saja. Ya. Kemudian yang kelima, ulumul Quran. Ya, ulumul Quran ini artinya wawasan-wawasan, ya, tentang Al-Quran. Ya, kapan dia diturunkan, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah, ada yang keenam, tafsir adilatil ahkam, ya, tafsir dari hukum. Sebenarnya ini masih masuk ke dalam tafsir Quran, cuman dia dikhususkan hanya membahas hukum-hukum. Ya. Bisa juga tafsir adilatil ahkam ini dimasukkan dalam ilmu fikih juga bisa. Ya, jadi dia bisa masuk ke ilmu Quran, bisa juga masuk ke ilmu fikih. Ya. Gitu. Kenapa dimasuk ke ilmu Quran? Karena dia bagian dari tafsir, menafsirkan Quran. Ya, dimasukkan ke dalam ilmu fikih. Kenapa? Karena yang dibahas hanya hukum-hukum yang berkaitan dengan fikih. Maka nanti lihat para kitab-kitab ulama tentang tafsir ahkam ini banyak, ya, dan biasanya mereka memuat perbedaan pendapat para ulama fikih, ya, di dalam mengistinbat hukum-hukum dari ayat-ayat Quran ini. Ya, kalau ayat maka sampai dihitung sampai jumlah ayat Quran yang berkenaan dengan hukum itu ada 500 ayat. Ya, hanya khusus berkenaan dengan hukum itu ada 500 ayat, ya. Dan 500 ayat misalnya ini yang fokus dibahas oleh Imam As-Suyuti, ya, di dalam kitab berkenaan dengan tafsir ahkam ini namanya Al-Iqlil, ya, fi istinbatit tanzil. Ya, kitab Al-Iqlil ditulis oleh Imam As-Suyuti, ya. Bagian dari ilmu tafsir ahkam itu hanya membahas 500 ayat tadi. 500 ayat tadi dibahas oleh Imam As-Suyuti. Ya, kalau kitab-kitab tafsir ahkam yang lain itu ya, ada juga yang membahas secara khusus ilmu-ilmu ayat-ayat berkenaan dengan hukum, bisa juga membahas secara keseluruhan. Ya, gitu. Misalnya kalau dalam yang ulama mutaqaddimin, ya, yang dulu yang fokus dalam membahas hukum-hukum itu misalnya tafsir apa? Enggak membahas secara fokus tentang hukum. Ya, kan di sini juga belajar tafsir ahkam. Ya, itu yang ya, kitabnya pakai nama ulamanya juga. Ibnu Katsir tidak khusus secara membahas hukum.
Al-Qurtubi ya. Makanya nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya. Gitu. Beliau banyak fokus kepada ayat-ayat hukum. Ya, tapi semua ayat dibahas. Biasanya beliau menafsirkannya itu dalam ayat ini ada berapa masalah, disebutkan per masalah dijelaskan. Dan panjang ya. Ini adalah kitab tafsir yang cukup panjang. Al-Qurtubi. Ya, jadi ini ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kemudian nanti ada ilmu dalam berkaitan dengan yang kedua hadis ya. Berkaitan dengan hadis ada berapa ini? Bukan 13 mau digabung dengan yang sebelumnya. Ya, 7 ya. Nah, nanti ada namanya ilmu mustalah hadis. Sudah kalian pelajari. Nah, nanti tinggal pendalaman-pendalamannya. Ya, ini masih banyak ilmu mustalah hadis itu yang belum kita pelajari. Ya, kemudian ada ilmu mutunul hadis, matan-matan hadis. Ya, matan-matan hadis itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan yang dikenal dengan kutubut tis'ah apa saja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Sunan apa lagi? Tis'ah, ada Darimi, ada Sunan. Iya, bisa ada Sita, ada Tis'ah. Ya. Jadi semua mutunul hadis ini maksudnya adalah semua kitab-kitab hadis. Ya, semua kitab-kitab hadis ini masuknya ke dalam ilmu mutunul hadis, ilmu hadis tapi matannya. Ya, matannya. Kalau mustalah itu apa? Membahas tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis yang pembahasannya itu mengetahui ya apa itu di dalam pengertiannya ilmun yurafu bihi ahwalu sanadi wal matni min haitsul qubuli waraddi. Ya. Jadi yang dibahas keadaan sanad dan matan dilihat dari segi apa? Diterima dan ditolak hadis itu mustalah hadis. Ya. Nah, nanti yang berikutnya ada adilatul ahkam, dari dalil ahkam. Ya, ini maksudnya hadis-hadis yang khusus berkenaan dengan hukum. Apa kitab hadis yang khusus membahas hukum? Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram. Itu masuk. Jadi Bulughul Maram itu kalau ditanya itu masuk ilmu apa? Ilmu adilatil ahkam. Bukan ilmu fikih banyak. Tapi bisa juga adilatul ahkam ini bisa juga masuk ke ilmu fikih. Ya, dia bisa masuk ke ilmu hadis, bisa juga masuk ke ilmu fikih. Ya. Jadi kalau ditanya Bulughul Maram termasuk ilmu apa? Adilatul ahkam, dalil-dalil hukum. Makanya coba dilihat di kitab Bulughul Maram pi apa kesetanya? Adilatil ahkam. Dari segi namanya juga. Nah, yang paling terkenal syarahnya apa? Yang paling masyhur Subulus Salam. Selain Bulughul Maram apa lagi? Fiqhus Sunnah bukan adilatul ahkam. Jadi maksudnya adilatul ahkam itu hanya memuat hadis-hadis hukum. Nah, nanti ada syarahnya yang menjelaskan. Ya. Riyadhus Shalihin tidak membahas khusus hukum. Riyadhus Shalihin mah banyak memuat ada hadis akhlak, adab kalau Riyadhus Shalihin. Tajridus Shari ringkasan Bukhari. Tajridus Shari itu ringkasan Sahih Bukhari. Arba'in hadis, matan hadis yang hanya berisi 42 hadis. Al-Hidayah enggak termasuk. Al-Muwatta enggak khusus hukum aja. Nailul Autar. Nah, tapi Nailul Autar itu syarahnya. Kitab aslinya apa? Ya, Nailul Autar itu syarah, penjelasan tentang kitab Adilatul Ahkam. Apa namanya kitab Adilatul Ahkamnya apa namanya?
Kan dilihat Nailul Autor fi syarhi apa? Syarah apa? Nailul Autor itu. Muntaqal Ahbar namanya. Muntaqal Ahbar. Ya. Jadi nama kitabnya Muntaqal Ahbar. Itu lebih banyak daripada Bulughul Maram hadis-hadisnya, lebih lengkap. Ya, disyarah oleh Imam Asy-Syaukani namanya Nailul Autor. Ibnu Jarud, kalau Muntaqal Ahbar Ibnu Jarud penulisnya, kalau Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau syarahnya Subulus Salam siapa? Imam As-San'ani. Nah, itu tentang Adilatul Ahkam. Ya, jadi harus diketahui yang kita pelajari ini masuk ke ilmu apa gitu. Jadi jangan salah penempatan. Kemudian jangan sampai gini, kita udah belajar Bulughul Maram seakan-akan kita sudah mungkin belajar ilmu fikih. Tidak. Bahkan sebenarnya Adilatul Ahkam itu tidak memang dia bisa juga dimasukkan kepada ilmu fikih, tapi aslinya Bulughul Maram atau Adilatul Ahkam itu masuk ke ilmu hadis. Jadi jangan kemudian bahannya dia baru belajar Adilatul Ahkam sudah merasa belajar semua ilmu fikih. Tidak. Nanti kita lihat yang paling banyak ini ilmu fikih, yang paling banyak macamnya. Ya, syuruhul hadis, syarah hadis. Nah tadi kalau tadi matan-matannya, yang nomor 8 itu matan-matannya. Nah nanti disyarah ada lagi nama ilmunya namanya syuruhul hadis, syarah hadis. Syarah Bukhari yang paling terkenal apa? Syarah Sahih Bukhari yang paling terkenal apa? Yang paling bagus Tajridus Sharim ringkasan. Ini mah syarah penjelasan. Syarah itu penjelasan. Jadi yang dimaksud syarah itu penjelasan, setiap kata dijelaskan semuanya di dalam kitab itu. Ya. Termasuk sanad kan yang namanya matan-matan hadis. Dan ingat, ketika kita belajar matan hadis, kita harus langsung lihat kepada kitab aslinya. Kita harus tahu mana kitab asli. Kitab asli itu memang dia, riwayat dari dia. Kalau sekarang ditanya Riyadhus Shalihin, kitab asli hadis bukan? Bukan kitab asli hadis. Itu adalah karya Imam Nawawi yang diambil dari hadis-hadis yang lain dari kita. Nah, kalau kitab hadis asli itu apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud. Itu adalah kitab-kitab hadis asli. Primer. Jadi kalau kita mau mengutip hadis ya harus langsung kepada kan makanya rawahu Abu Dawud, rawahu apa, dilihat langsung di kitabnya. Dan semuanya ada, semua kitab-kitab hadis alhamdulillah dengan perjuangan orang-orang sekarang, para ulama sekarang bisa sampai kepada kita. Ya, bahkan nanti kita akan lihat kitab-kitabnya apa saja. Dan alhamdulillah dengan perjuangan ya mereka bahkan di-upload ke internet ya. Saya kalau mencari kitab alhamdulillah selalu ada, tinggal download. Itu kan mereka apalagi yang berjilid-jilid banyak. Saya nggak kebayang mereka gimana men-scan-nya, mengupload ke internetnya. Ini perjuangan luar biasa. Belum lagi mentahqiq. Ada cara mentahqiq. Mentahqiq itu adalah kalau dulu kan kitab asli dulu yang ditulis oleh ulama itu tidak pakai komputer, bukan tidak pakai komputer kan? Mereka nulis tangan. Nah itu dari naskah itu ditahqiq, ditulis menjadi kitab ya seperti sekarang yang dengan tulisan komputer. Itu kan kitab aslinya dengan tulisan tangan. Gitu. Belum lagi tidak ada idenya ya sekali jelas nggak ada sakal, kitab-kitab itu nggak ada sakalnya. Ya, belum lagi udah kurang tidak jelas gitu. Itu mereka perjuangan mereka. Ya. Nah, jadi mutunul hadis harus kepada kitab-kitab asli ya. Nah, kitab-kitab itu kemudian disyarah. Ya, banyak sebenarnya Sahih Bukhari banyak sekali syarahnya. Syarah yang paling terkenal adalah Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ditulis juga oleh siapa?
Ya, Badruddin Al-Aini nama kitabnya Umdatul Qari. Ini dua kitab inti dari syarah Sahih Bukhari, yaitu Ibnu Hajar ya Fathul Bari, dan Badruddin Al-Aini namanya Umdatul Qari, syarah Sahih Bukhari. Sahih Muslim yang paling terkenal apa? Sahih Muslim. Umdatul Ahkam masuk tadi, Adilatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu, kalau Umdatul Ahkam kitab masuk ke Adilatul Ahkam yang nomor 9, tapi dia hanya diambil dari Sahih Bukhari dan Muslim saja. Kalau Umdatul Ahkam, kalau Bulughul Maram dari semua kitab hadis. Ya. Syarah dari Sahih Muslim apa yang paling terkenal? Terkadang udah dibahas. Syarah Muntaqal Akhbar. Syarah siapa? Syarahnya Imam Nawawi. Syarhun Nawawi, syarah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu walaupun umur pendek 45 tahun, kitabnya banyak sekali. Beliau itu yaitu tadi tidak pernah berhenti belajar tiap hari. Bahkan sejak kecil ketika sama teman permainan, ketika masih kecil diajak main, dia nggak mau, nangis. Dia maunya apa? Dia buka Quran, belajar. Tidak pernah bermain. Ya, sama seperti mencontoh kepada Nabi Yahya alaihissalam. Ya, di dalam Quran kan dijelaskan wa ataitul hikmah sobiyyah, aku diberikan ilmu oleh Allah sejak kecil. Makanya dikatakan kami atau aku tidak diciptakan untuk bermain. Ya, ketika masa kecil, sejak kecil belajar. Memang kecenderungannya kepada ilmu, tidak melewatkan waktu bermain. Imam Nawawi itu waktu kecil Imam Nawawi itu dengan bermain, tapi sejak kecil sudah cinta ilmu, ya, belajar. Sampai umurnya walaupun pendek, sekitar 45 tahun, tapi karyanya banyak sekali. Ya, dalam fikih banyak sekali beliau itu. Nanti di setiap ilmu ini hampir ada semua Imam Nawawi. Ya. Yang kita tahu kan Imam Nawawi cuma hadis arba'in doang, hadis arba'in sama riyadhus shalihin. Padahal banyak sekali karya-karyanya, termasuk ini Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi, itu syarah yang paling baik dalam Sahih Muslim. Ya, Sunan Abi Dawud ada Aunul Ma'bud, ada Tirmidzi ada Tuhfatul Ahwazi nama syarahnya. Setiap kitab-kitab hadis ada syarahnya. Imam Muwatta, ya kitab Muwatta Imam Malik itu adalah kitab hadis yang paling pertama ditulis. Jadi kitab hadis yang paling pertama ditulis adalah Al-Muwatta Imam Malik. Itu banyak sekali syarahnya Al-Muwatta itu. Kemudian ilmu takhrij wa dirasatil asanid ini mempelajari tentang mencari hadis ini ada di kitab mana saja. Misalnya satu hadis ini diriwayatkan oleh siapa saja, oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, nanti dicari itu, ini tahrij namanya. Tapi tidak hanya cukup di situ, adalah dengan menghukumi hadis itu apakah sahih, apakah dhaif, apakah hasan. Itu ada di ilmu tahrij wa dirasatul asanid. Ya. Nanti kemudian ada ilmu ilal. Ilmu ilal ini ilmu tentang apa kecacatan hadis itu sehingga dikatakan dhaif, apa kecacatannya. Ada ilmu khusus, ini ilmu ilal namanya. Ada ilmu rijal warjal huwa ta'dil. Nah, ini ilmu tentang mengetahui perawi-perawi sanadnya. Hanya fokus membahas sanad ini bagaimana, orangnya bagaimana gitu ya. Itu dilihat sejarahnya, adil, disebutnya adil. Adil di situ bukan lawan zalim tapi lawan fasik. Ya, fasik lawannya adil. Adil atau tidak, ya, kalau tidak adil ya berarti tidak diterima hadisnya. Itu dipelajari. Sehingga kenapa bisa mengatakan hadis itu dhaif? Karena tahu misalnya ada salah satu perawinya yang dhaif. Ketika dikatakan dhaif itu apa? Karena ada perawi yang dhaif. Ya, atau ada tidak nyambung sanadnya, gitu ya. Jadi ilmu rijal ini rijal maksudnya orang-orang, para perawinya. Jadi mempelajari para perawi hadis, dipelajari semua sejarahnya. Itu mereka sangat luar biasa kesungguhan mereka, ya. Para ulama banyak menulis ya, yang berisi di situ para perawi hadis semua dibahas.
ya orang itu. Jadi nggak ada yang yang tidak jelas. Semua ilmu Islam ini jelas. Ya, perawi itu dikenal. Kalau misalnya tidak dikenal ya majhul, berarti hadisnya dhaif. Gitu. Nah, itu berkenaan dengan ilmu hadis. Ilmu akidah ya ada ilmu aqaid wal kalam. Ya, 14 ke-15 ilmu firaq wan nihal. Ya. Ilmu akidah. Jadi artinya ilmu akidah itu membahas tentang keyakinan-keyakinan. Maksudnya ilmu membahas tentang rukun iman dan yang berkaitan dengannya. Itu ilmu akidah itu. Dia bisa disebut ilmu i'tiqad, ilmu akidah, ilmu kalam. Nah, kemudian setelah kalau ilmu aqaid wal kalam, ya ini secara khusus membahas bagaimana akidah yang benar. Ya, akidah dalam Islam itu bagaimana? Walaupun nanti dalam akidah ada yang qat'i, yang usul, yang kalau orang tidak memiliki ilmu itu atau menyalahi atau tidak percaya, ya dia keluar dari Islam, tidak dikatakan sebagai mukmin, sebagai muslim. Misalnya yang dasar apa? Rukun iman. Kalau orang misalnya salah satu saja tidak mempercayai rukun iman, berarti dia bukan orang beriman. Itu qat'i, tapi nanti ada yang zoninya, ada yang rinciannya, ada dari cabang-cabang. Nah, cabang-cabang itulah nanti ada ijtihad, ada perbedaan pendapat. Jadi dalam ilmu akidah juga ada perbedaan pendapat. Ya. Nah, kemudian ilmu firaq, ilmu membahas tentang firqah-firqah, ya, wan nihal. Dan aliran-aliran yang menyimpang. Nah, setelah kita mengetahui akidah yang benar, selanjutnya kita juga harus mengetahui mana yang sesat gitu. Akidah yang sesat yang keluar dari pemahaman Islam yang benar. Ya. Seperti yang kita kenal ilmu akidah Ahlussunnah ya, Ahlussunnah. Ahlussunnah itu mazhab, ada mazhab. Karena nama Ahlussunnah tidak ada dulu zaman sahabat, zaman tabi'in, belum ada. Ya. Ilmu itu berkembang ketika atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in. Ya. Nah, baru ketika atba'ut tabi'in itulah muncul mazhab-mazhab, baik mazhab dalam fikih termasuk juga dalam mazhab akidah. Ya, kalau mazhab fikih yang paling besar itu 4 ya, Imam Malik, Abu Hanifah. Yang paling pertama Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Padahal sebenarnya bukan 4, masih banyak. Ada mazhab-mazhab lain tapi tidak berkembang. Mazhab Al-Auza'i, ya, Az-Zahiri, ada Imam Imam At-Tabari sendiri ya, yang menulis tafsir itu dia mujtahid mutlak, dia artinya tidak terikat kepada mazhab lain, punya mazhab sendiri. At-Tabari, Imam Tabari. Ya, ada Imam Abu Saur ya. Itu mereka ada lagi Al-Lais bin Sa'ad itu seangkatan dengan Imam Malik. Ya. Kalau dia di Mesir, Lais bin Sa'ad. Kalau Auza'i itu di Syam, tapi tidak berkembang. Nah, termasuk dalam akidah juga ada mazhab-mazhab. Ya, nah mazhab-mazhab yang mengikuti sunnah Rasul, artinya tidak keluar dari pemahaman yang benar, maka disebut dengan Ahlussunnah. Nah, ini Ahlussunnah ini untuk membedakan dari yang sesat. Ahlussunnah itu mazhab besarnya ada 3. Yang pertama mazhab Asy'ari, yang paling pertama mazhab Asy'ari, yang kedua mazhab Maturidi, ya, yang ketiga mazhab Hanbali. Jadi Hanbali itu Imam Ahmad bin Hanbal itu dia dikenal selain di mazhab fikih juga mazhab akidah Hanbali. Ya. Nah, nanti mazhab Hanbali inilah yang nanti banyak diikuti oleh Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ya. Gitu. Walaupun banyak yang berbeda dari imam madhabnya sendiri. Nah, ini tentang ilmu akidah. Ya, nanti ada lagi yang masuk ke dalam ilmu akal. Ya,
Yaitu ada ilmu mantik. Ya, kenapa ilmu akal ini masuk ke dalam ilmu syariat? Karena untuk memahami syariat orang juga harus menggunakan akal. Syariat ini memberikan ruang untuk akal untuk berpikir. Ya, ilmu mantik misalnya ketika membahas usul fikih itu tidak bisa. Karena ilmu usul fikih juga dimunculkan karena memang dengan adanya kaidah-kaidah ilmu mantik yang dipakai. Kemudian ilmu jadal, ilmu berdebat, ya, ilmu jadal dan wa adabul munazarah dan adab-adab, ya, berdiskusi atau berdebat. Ya, ada ilmu fikril islami, pemikiran Islam. Ya. Pemikiran Islam ini adalah bagaimana akal itu setelah memahami syariat ini, memahami petunjuk-petunjuk ini, lalu akal itu memberikan atau membuat satu pemikiran-pemikiran, ya, yang bermanfaat tentunya. Pemikiran-pemikiran itu, misalnya dalam filsafat, kaitannya nanti ada dengan filsafat, ya, ilmu pemikiran Islam ini. Bagaimana Islam juga melahirkan ilmu filsafat, ya, walaupun berasal dari orang-orang kafir Yunani dulu, tetapi oleh umat Islam disaring dengan cara pandang Islam sehingga lahirlah ilmu filsafat Islam, ya. Itu masuknya ke dalam pemikiran Islam. Termasuk dalam pemikiran Islam juga dibahas pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Masih dekat dengan ilmu tadi, ilmu akidah, ya, ilmu kalau dari aliran-aliran yang menyimpang, ya, saya belum menyebutkan dari ilmu aliran menyimpang, misalnya ilmu akidah yang menyimpang ada akidah Mu'tazilah, ya, ada Syiah, ya, ada Jabariyah, Qadariyah, apa lagi? Khawarij, ya. Syiah. Ya banyak macamnya, tapi secara keseluruhan sama. Tapi bertingkat mereka, sesatannya bertingkat. Ada yang paling rendah sekali itu masih dekat dengan Ahlussunnah, itu Zaidiyah dan Ismailiyah. Ya, itu dekat. Zaidiyah Imam Az-Zaid. Ya, mereka itu hanya berkeyakinan bahwa yang layak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Ali. Tapi mereka mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, cuman mereka meyakini itu saja. Ya, nah itu bertingkat juga Syiah itu. Ya, kalau ya mazhab Zaidiyah, Ismailiyah itu masih dekat, ya, dengan Ahlussunnah. Kita juga masih belum berani untuk mengatakan mereka sesat, karena memang hanya dalam masalah itu, dalam masalah perbedaan pendapat dalam kepemimpinan siapa yang layak setelah Rasul. Tapi di luar mereka itu semuanya mereka sangat pada kesesatannya, meyakini akidah-akidah yang lain, ya, menjadikan sebagai tadi imamah itu sebagai akidah. Makanya orang yang kemudian memilih Abu Bakar dia kafir karena dianggap akidah. Nah, itu udah parah, ya. Bahkan sampai mengagungkan Ali, menganggap para imam itu maksum. Jadi kita hadis-hadis dalam Syiah itu bukan hanya hadis-hadis Rasul sangat sedikit sekali. Itu pun banyak yang doibnya, yang maudhu'nya. Yang banyak itu hadis-hadisnya perkataan para imam mereka. Dan imam menurut mereka maksum, tidak pernah salah. Ya, nah termasuk dalam pemikiran Islam, apalagi di zaman sekarang ini sangat membutuhkan sekali ilmu pemikiran Islam ini. Ya, banyak aliran pemikiran yang seperti liberal, ya, komunis, ya, sekuler dan seterusnya. Itu
bagaimana Islam punya pemikiran ya yang bisa menghadang pemikiran-pemikiran sesat yang seperti itu, pemikiran yang menyimpang. Ya, itu ada kaitannya dengan ilmu syariat. Ya, jelas bahwa ilmu syariat ini akan menjawab semua permasalahan hidup. Ilmu Islam ini menjawab semua permasalahan hidup. Ya, menjawab semua tantangan. Sehingga nanti berijtihad itu diperlukan memahami kondisi yang ada. Gitu ya, mengetahui pemikiran yang berkembang, kondisi masyarakat bagaimana, ya, gitu. Maka untuk menjadi mujtahid dia harus menguasai yang 51 ilmu ini, baru dia bisa dikatakan sebagai mujtahid. Ya, menjadi mujtahid itu dia punya kadar yang cukup untuk menguasai, walaupun tidak mendalami semua. Ya, seperti itu. Tapi dia punya ilmu yang cukup terhadap ilmu-ilmu ini. Kemudian tarikh itu sejarah. Ya, ada sirah nabawiyah. Ya, al-ansab, nasab, ilmu tarikh secara umum. Walaupun sebenarnya sirah nabawiyah masuk ke dalam ilmu tarikh juga. Makanya kalau kita buka di kitab-kitab tarikh yang besar, ya seperti Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, Al-Kamil fit Tarikh Ibnu Asir, ya, kemudian Tarikhul Islam Imam Az-Zahabi, itu buku-buku besar sekali, panjang sekali, ya, tentang sejarah dari mulai awal penciptaan sampai zaman dia hidup. Ibnu Katsir sampai zamannya hidup ditulis. Ya, sejarahnya. Tapi sirah nabawiyah ini juga masuk ke dalam pembahasan mereka dalam kitab-kitab tarikh yang besar itu. Ya, masuk. Tapi kemudian karena ini ilmu yang sangat mulia, sirah nabawiyah, sehingga dia dipisahkan secara tersendiri. Ilmu sirah nabawiyah ini karena membahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada tarikh Ibnu Khaldun, ya, itu tarikh Ibnu Khaldun. Ada muqaddimah Ibnu Khaldun, ya. Muqaddimah itu adalah pembukaan untuk buku apa? Untuk buku tarikh, untuk buku tarikh sejarah dia. Ya, dia tulis muqaddimahnya. Nah, muqaddimahnya itu kemudian menjadi terpisah secara sendiri, menjadi ilmu tersendiri. Dan itu menjadi awal atau asas dari ilmu sosial. Ibnu Khaldun itu. Ilmu sosial itu pertama kali. Enggak ada, sebelum itu enggak ada yang belum menulis tentang ilmu sosial. Sebelum Ibnu Khaldun enggak ada. Makanya kita katakan Ibnu Khaldun itu sebagai bapak ilmu sosial. Ibnu Khaldun. Ilmu ansab itu ilmu nasab, mempelajari ilmu nasab. Biasanya nasab yang sangat menjaga nasab itu orang-orang Arab. Ya, sehingga nanti ada nasab orang-orang Arab. Nanti secara khusus membahas nasab Quraisy karena berkaitan dengan Rasul. Ya, bagaimana Rasul nasabnya sampai ke akhir. Gitu ya. Jadi ilmu sendiri, ada ilmu tersendiri namanya ilmu nasab. Kalau zaman sahabat menguasai ilmu nasab saya Abu Bakar Siddiq. Ya, diwariskan kepada Aisyah. Ya. Ilmu dakwah, nomor 22 ilmu dakwah. Ini cuma satu ilmu dakwah. Ini artinya ilmu dakwah itu ilmu yang bagaimana cara kita berdakwah. Nah, ilmu fikih yang paling banyak. Ilmu fikih dan usulnya dan dasar-dasarnya. Dari mulai ilmu usulul fikih. Coba mana yang baru kamu ketahui, mana yang belum kamu ketahui. Hah? Usul fikih udah tahu. Yang kedua maqasid syar'iyyah. Maksud syar'i ini menjadi ilmu tersendiri. Banyak karya-karya para ulama di bidang ini. Ilmu maqasid syar'iyyah. Ada lagi tahrijul furu' 'alal usul. Ya, mengeluarkan yang cabang dari terhadap yang usul. Nah, jadi ilmu tersendiri.
ilmu qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ya. Ya, tidak ditulis sekarang juga bisa nanti, karena saya nanti ketika membahas misalnya kaitannya dengan fikih ya nanti akan saya tampilkan lagi. Ya. Kaidah fikih ya, furuq al-fiqhiyah, perbedaan-perbedaan fikih. Ya. Ada ilmu fiqhul madhabi, fikih mazhab. Ya, nanti ada fikih mazhab Maliki, fikih mazhab Syafi'i, fikih mazhab Hanbali. Ya. Nah, orang udah mempelajari ilmu fikih ini baru dia dikatakan sebagai faqih. Ya, baru dikatakan sebagai orang yang ahli fikih, dan kalau cukup ilmunya dia mujtahid. Ya, jangan sampai orang hanya baru belajar Bulughul Maram sudah dikatakan faqih. Itu hanya baru satu bagian dari satu ilmu adilatul ahkam aja. Dia baru tahu dari dalil-dalilnya. Ya, dia belum mengetahui ilmu fikih mazhab. Kadang-kadang kita sering menganggap enteng. Ya, kenapa kita capek-capek harus belajar dari fikih mazhab seperti dipelajari? Ya udah langsung aja kita kembali kepada hadisnya langsung. Belajar langsung Bulughul Maram, belajar adilatul ahkam. Itu tidak cukup. Karena yang namanya ilmu fikih mazhab, jadi dari sekian banyak dalil, hadis-hadis itu dirangkum. Poin-poinnya seperti apa? Kalau kita hanya baca satu hadis, kita kan nggak tahu secara keseluruhan. Benar nggak? Makanya kekurangan kita terutama di pesantren-pesantren Persis tidak mempelajari fikih mazhab. Mereka langsung kepada adilatul ahkam tadi kan, belajar Bulughul Maram, nanti syarahnya Subulus Salam, sehingga nanti kalau ditanya apa rukun sholat apa aja, yang wajib dalam sholat apa saja, yang sunnah apa saja, ya tahu nggak antum? Misalnya syarat-syarat sholat apa saja, syarat-syarat sholat, yang wajib dalam wudu, yang sunnah dalam wudu, yang bahkan dibedakan lagi, ada yang sunnah, ada yang mustahab. Ya, pembatal wudu, pembatal sholat apa saja, kan nggak tahu kita. Nah, kalau kita akan tahu kalau kita belajar fikih mazhab. Di mazhab itu dirumuskan. Yang wajib faraidul sholat apa saja, ya kan? Faraidul wudu apa saja, ya, syarat-syarat sholat apa saja. Nah, nanti kita lihat ada perbedaan di antara mereka, ya, dan mereka membangun fikih mazhabnya itu dengan dasar-dasar. Makanya ada usulnya, ada usul fikihnya, ya, ada qawaidnya. Ya, jadi mereka membangun fikih, membangun cabang mereka sesuai dengan asal dari mazhabnya masing-masing. Karena antara satu mazhab dengan mazhab lain punya perbedaan dalam dasar, dalam usul. Misalnya kalau Imam Abu Hanifah banyak menggunakan qiyas. Ya, walaupun kias itu semuanya digunakan, tapi yang lebih banyak kias. Ya, kalau Imam Malik misalnya maslahat mursalah, gitu ya. Nanti ada perbedaan-perbedaan. Ya, maka orang-orang yang berada di mazhab tertentu, mereka menggunakan usul-usul itu untuk membangun mazhabnya. Karena di setiap zaman kan ada permasalahan baru. Nah, bagaimana permasalahan baru itu dijawab sesuai dengan mazhab masing-masing, dengan dasar-dasar mazhab yang mereka miliki. Nah, itu sangat luas sekali. Ilmu mazhab ini sangat luas sekali. Bayangkan misalnya mazhab Malik, dari zaman Imam Malik sampai sekarang, berarti sudah berapa permasalahan muncul yang mereka pecahkan, yang mereka jawab. Semuanya berdasarkan Quran hadis, semuanya berdasarkan dalil. Jadi salah kalau orang mengatakan, ya, kamu belajar fikih, belajar Quran hadis atau belajar mazhab? Salah. Ya, orang belajar mazhab nggak bisa dipisahkan dari Quran hadis. Jadi jangan dibenturkan gitu. Kalau orang belajar mazhab berarti dia tidak belajar dalil, salah. Para ulama mazhab sendiri mengatakan tidak boleh mengambil atau tidak boleh berfatwa dengan mazhabku kalau dia nggak tahu dalilnya. Ya, jadi mazhab itu dibangun di atas dalil-dalil yang jelas, dan dalil-dalil dalam fikih ini tidak qot'i.
Kalau yang qat'i kan nggak mungkin ada perbedaan. Sholat wajib itu qat'i. Sholat wajib 5 waktu itu qat'i. Tidak mungkin ada perbedaan. Nah, nanti yang berbeda itu apa? Cabang-cabangnya. Apa saja yang termasuk yang wajib dalam sholat, apa saja yang termasuk yang sunnahnya, syaratnya apa saja. Itu nanti akan ada perbedaan, cara wudhu dan sebagainya. Ya, ini sangat luas sekali. Makanya kalau kita tidak mempelajari fikih mazhab ini kurang, pemahaman kita kurang. Nah, kalau kita sudah mempelajari fikih mazhab, berikutnya maju ke fikih muqarin, perbandingan. Nah, kita misalnya belajar dari satu-satu dulu, belajar mazhab Abu Hanifah, belajar mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Setelah itu dibandingkan. Dan di setiap mazhab juga tidak boleh orang yang berada di mazhab tertentu lalu dia fanatik taklid, tidak boleh. Sama. Dia harus memilih mana yang rajih. Dan bisa jadi berbeda, rajih menurut mazhab Malik begini, rajih menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini, akan berbeda. Yang rajih menurut masing-masing. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang mereka pakai. Ya kan? Gitu. Nah, baru kita ada namanya fiqh muqarin, mazhab perbandingan. Membandingkan di antara mazhab-mazhab. Nah, ini banyak kitab-kitabnya. Ya, termasuk nanti di akhir ada kutub, diperkenalkan nanti kutub, kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu ini semua. Misalnya dalam fiqh muqarin itu apa? Yang kita pelajari Bidayatul Mujtahid, itu termasuk fikih apa? Muqarin, ilmu fiqh muqarin. Jadi kita harus tahu posisinya ada di mana. Yang kita pelajari itu adalah untuk membandingkan mazhab-mazhab. Walaupun sebenarnya kita harus belajar fikih mazhab sendiri ya, karena memang kita nggak cukup waktunya. Ya, kalau misalnya menjadi satu lembaga tersendiri ya untuk belajar yang waktunya tiap hari ya itu bisa dipelajari semua. Tapi kita memilih dari fikih muqarin ini, ketika misalnya menurut mazhab Malik bagaimana, nah nanti bisa kita lihat di mazhab Malik gimana. Saya perkenalkan nanti kitab-kitabnya. Ya, itu sangat banyak sekali kitab-kitab dari mazhab Malik, mazhab Syafi'i termasuk. Nah, kenapa masih penting mazhab? Ya, karena sampai sekarang di beberapa tempat negara mereka masih memegang teguh kepada mazhab sendiri. Misalnya di Maroko itu mazhab Maliki. Di Indonesia sendiri kan masih banyak yang bermazhab Syafi'i. Ya, kita Persis itu bermazhab tidak, saya tanya? Mazhab apa Syafi'i? Enggak. Siapa yang mengatakan? Setiap seorang yang bermazhab pun nggak boleh fanatik sama. Fanatik itu salah, baik dia terikat dengan mazhab tertentu ataupun tidak, fanatik tidak boleh. Jadi jangan menganggap orang misalnya saya bermazhab Malik, dia fanatik terhadap, tidak. Kalau kita lihat para ulama-ulama, mereka semua bermazhab atau terikat dalam mazhab tertentu. Misalnya Ibnu Rusyd Al-Qurtubi yang menulis Bidayatul Mujtahid itu mazhabnya apa? Mazhab Malik. Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Imam Ghazali Syafi'i. Ibnu Taimiyah Hanbali. Ibnu Qayyim Hanbali. Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis Bulughul Maram Syafi'i. Mereka para ulama besar yang ilmunya banyak, mereka masih menghargai ulama yang lebih tinggi dari mereka, sehingga mereka terikat dalam satu mazhab. Tapi terikat dalam salah satu mazhab itu bukan berarti dia fanatik taklid, tidak. Mereka tetap akan mencari mana yang rajih. Dan ketika misalnya ada satu pendapat yang lebih benar, mereka akan ikuti itu walaupun berbeda dengan pendapat imam mazhabnya sendiri. Jadi kita harus memahami masalah bermazhab ini. Jadi jangan menganggap kalau orang terikat dalam satu mazhab berarti dia fanatik, tidak. Itu yang fanatik yang salah aja. Ya. Karena sebabnya apa? Karena malas belajar. Ya, karena mereka itu dalam perkembangan sejarahnya mereka malas belajar, akhirnya tadi taklid. Tidak mau, ya yang penting udah ambil aja pendapatnya tanpa mengetahui, mencari dalilnya, memahami dalilnya, mempelajarinya, sehingga timbullah fanatik terhadap mazhab, berpecahan sebagainya.
Ya, itu kan ketika zaman kemunduran umat Islam memang. Kenapa mazhab ini menjadi saling fanatik itu? Karena tadi malas belajar. Jadi sebabnya bukan ada mazhab itu sendiri, bukan. Tapi karena malas belajar. Sebab perpecahan. Makanya kita Persis misalnya bukan untuk menghilangkan mazhab, karena tidak mungkin. Tidak mungkin orang memahami Islam tanpa belajar dari mazhab, enggak mungkin. Kenapa? Karena mazhab itu sendiri artinya apa? Thariqatu ta'amul ma'an nas. Ya, cara berinteraksi dengan teks-teks dalil. Itu yang dimaksud dengan mazhab. Nah, cara-cara berinteraksi atau memahami dalil-dalil itu semuanya ya hampir sudah semua kaidah-kaidahnya dirumuskan oleh para imam mazhab. Kalau sekarang mengatakan kita misalnya, saya nggak mau bermazhab, tidak boleh kita menggunakan cara-cara memahami dalil itu dari rumusan-rumusan yang sudah dirumuskan oleh para imam mazhab. Bisa nggak buat sendiri? Misalnya untuk memahami Al-Quran kan ada perintah dalam kaidah-kaidah yang ditulis oleh para imam mazhab, al-aslu fil amri lil wujubi, itu dari mana? Siapa yang membuat? Para ulama mazhab. Bisa nggak kita memahami amar, lafaz perintah dengan pemahaman yang lain selain yang itu? Semuanya sudah dirumuskan oleh para imam mazhab. Ya. Tidak mungkin kalau orang makanya salah kalau orang tidak bermazhab. Ya udah jangan pakai itu usul fikih, belajar usul fikih. Itu kan yang membuat siapa usul fikih itu? Yang membuat usul fikih itu? Para ulama mazhab. Yang pertama kali menuliskan secara tertulis secara satu ilmunya Imam Syafi'i. Bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak ada, usulnya ada berjalan, tapi belum dibukukan menjadi satu karya, menjadi satu buku ilmu. Ya. Nanti ada sejarah, ada tarikh tasri ya, sejarah pensyariatan. Nah, ini dilihat dari sejarahnya bagaimana sejarah pensyariatan dari mulai zaman Rasul, bagaimana zaman sahabat, bagaimana zaman tabi'in, baru nanti zaman munculnya mazhab kapan? Munculnya ulama mazhab. Zaman sahabat sudah ada mazhab belum? Belum ada. Zaman tabi'in belum ada. Yang ada itu ketika zaman atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in. Ini ada alasan. Kenapa zaman sahabat belum ada mazhab? Karena pertama, satu ditinjau dari min jihatil wurud, dari segi dalil-dalil itu sampai. Ya, zaman sahabat tidak perlu meneliti baik dari segi wurud, baik dari segi dilalah. Dari segi wurud tidak perlu meneliti. Kenapa? Karena mereka tinggal nanya langsung kepada Rasul. Mereka bertemu langsung dengan Rasul. Rasulnya masih ada ketika zaman sahabat. Dari segi wurud tidak perlu meneliti karena Rasulnya masih ada. Dari segi dilalah itu memahami bagaimana memahami ayat Quran, memahami hadis. Mereka paham. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang ahli dalam bahasa Arab. Mereka paham terhadap maksud dari ayat itu apa. Mereka lihat langsung bagaimana Rasul. Mereka paham bagaimana ucapan-ucapan Rasul. Mereka tahu maksudnya. Jadi tidak perlu butuh kepada penelitian. Zaman tabi'in pun sama. Karena mereka masih bertemu dengan para sahabat yang semuanya adil. Bahkan ditazkiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, kalau orang diridhoi oleh Allah tidak mungkin mereka fasik. Sehingga para tabi'in pun tidak perlu meneliti dalam segi wurud karena sahabat yang menyampaikan dalil kepada mereka. Dari segi dilalah juga sama, mereka masih asli dalam pemahaman bahasa Arabnya, memahami ayat, memahami hadis. Nah, ketika zaman atba'ut tabi'in secara wurud, tabi'in tidak semuanya adil. Beda dengan sahabat. Sehingga mereka perlu meneliti dari segi untuk memastikan dalil itu benar atau tidak. Ya, apalagi banyak gerakan-gerakan aliran sesat yang menyesatkan, membuat hadis-hadis dhaif sebagainya. Perlu dibuat cara penelitiannya. Dari segi dilalah Islam sudah semakin luas, semakin banyak orang-orang non-Arab bercampur segala macam.
Ya kan? Sehingga Arab tidak lagi asli, banyak berbaur dengan peradaban-peradaban lain, Persia, Romawi dan sebagainya. Maka dari segi dilalah pun perlu diteliti, maka muncullah mazhab. Ya, jadi seperti itu. Ini dibahasnya dalam ilmu apa? Tarikh tasyri'. Ya, sejarah pensyariatan. Kemudian ilmu nawazil ini berkenaan dengan bagaimana menjawab persoalan yang ada. Artinya berkenaan dengan fatwa. Ilmu nawazil ini fatwa. Jadi orang bertanya dengan satu masalah, apalagi masalah itu belum pernah terjadi, berarti kan dia harus beristihad. Nah, ini namanya ilmu nawazil. Misalnya dalam ilmu nawazil ini apa kitab-kitab dalam ilmu ini? Ya, fatwa-fatwa. Misalnya yang terkenal misalnya fatwa siapa? Ya, yang ditulis ilmu di situ terhadap fatwa-fatwa. Ya, ada namanya majmu'ah, ya, kumpulan fatwa siapa? Fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, itu fatwa. Iya, fatwa, majmu' fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, banyak sekali para ulama juga ada fatwa-fatwanya. Tapi yang terkenal, paling terkenal fatwa Ibnu Taimiyah. Ya, fatwa Ibnu Hajar juga punya, fatwa Syaukani punya, fatwa Asyuyuti punya, banyak para ulama mereka banyak fatwa. Ini berkenaan dengan bertanya, orang yang bertanya. Orang bertanya kasih jawaban, bertanya kasih jawaban. Jadi fatwa itu dalam kitab fatwa itu ya bentuknya begitu. Ada pertanyaan lalu jawaban, pertanyaan jawaban. Seperti itu yang disebut fatwa. Nah, itu enggak bisa sembarangan, ada ilmunya. Makanya disebutnya ilmu apa? Nawazil. Ya, enggak bisa sembarangan kita berfatwa, itu ada ilmunya. Ada adabnya, ada cara-caranya bagaimana. Jadi ilmu Islam ini enggak sembarangan jadi. Gitu ya, baru belajar sanawiyah 3 tahun misalnya. Gitu. Dia udah merasa udah belajar semua ilmu Islam. Dia berfatwa. Ya, berfatwa rokok halal gitu ya. Gitu. Dia berani sekali berfatwa. Ini perlu ilmunya fatwa itu. Gitu ya. Ilmu qada ini berkaitan dengan kehakiman, ya. Qadi disebutnya qadi. Qadi itu hakim dalam memutuskan perkara. Ya, di setiap negara Islam ada qadinya. Ya, itu ada ilmunya juga. Jadi dalam hukum, dalam kehakiman Islam udah ada dari dulu ilmunya. Jadi nggak perlu kemudian satu negara yang di situ adalah umat Islam lalu memakai hukum yang lain, memakai hukuman buatan Belanda, misalnya KUHP itu kan peninggalan Belanda sebenarnya. Ya, memakai hukum dari orang Barat. Islam sudah punya caranya bagaimana membuat satu hukum di masyarakat itu. Namanya ilmu qada. Ya, ada ilmu faraid. Nah, ini udah dipelajari. Ilmu waris. Tabaqatil fuqaha, ya, tingkatan para ahli fikih. Ilmu hisbah itu ilmu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, jadi mencegah satu kemungkaran secara langsung. Ini hisbah. Apa bedanya dengan dakwah? Kalau dakwah kan secara umum dakwah itu. Kalau hisbah ini adalah misalnya ada satu kemungkaran ya, kita didatangi langsung ya. Ya, hisbah. Ini di Rasul mengamalkan, termasuk zaman Umar. Umar itu makanya di pasar kan ada disebut muhtasib ya, ada yang mengawasi dari segi penerapan hukum, penerapan syariat. Makanya Umar dikenal kemana-mana beliau membawa apa? Durroh ya. Durroh itu kayak tongkat gitu. Ya, kalau orang berbuat ini melanggar, pukul oleh Umar. Ya, Rasul Rasul juga begitu, melihat-lihat ke pasar. Banyak kita lihat hadisnya. Ketika ada orang di pasar berjualan, yang di atasnya itu yang bagus-bagus, kurma-kurma yang bagus, sedangkan di bawah ada yang jelek, ditutupi sanggahnya. Maka Rasul dibuka itu di itunya kurmanya. Ya, jangan kau berbuat curang itu, menutupi. Itu kan langsung menegur langsung. Itu namanya hisbah.
Nah itu ada ilmunya, ilmu hisbah. Dewan hisbah itu sebenarnya namanya aja. Sebenarnya ilmu hisbahnya adalah tentang langsung beramar ma'ruf dan bernahi mungkar secara langsung. Itu ilmu hisbah. Kalau ilmu hisbah yang dewan hisbah yang ada sekarang sebenarnya lebih kepada ilmu nawazil. Ya, dia berfatwa, mengeluarkan fatwa. Dan fatwa itu sifatnya tidak mengikat orang harus melaksanakan, tidak. Fatwa itu pilihan. Ya, tapi kalau fatwa itu adalah perkara-perkara yang dasar dari agama yang harus diikuti. Tapi kalau fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ijtihad yang bisa jadi berbeda antara satu ulama dengan ulama lain, itu pilihan. Kita memilih yang mana. Fatwa itu tidak mengikat. Sedangkan qada, ilmu kehakiman itu harus dilaksanakan. Ketika ada yang bersengketa lalu oleh hakim diputuskan, itu harus ditegakkan keputusannya itu. Bukan pilihan sifatnya. Sedangkan kalau fatwa pilihan. Misalnya mana ulama mana yang paling kita percaya. Nah kita tanya kepada dia dan maka dia berfatwa. Nah kita ikuti fatwanya. Karena bisa jadi setiap ulama kan berbeda. Makanya ada mazhab itu begitu. Ya, orang misalnya lebih percaya kepada mazhab Malik, bertanya kepada ulama mazhab Malik lalu ikuti. Ya, itu disebut ilmu nawazil, itu fatwa. Ya, ada ilmu fikih siyasi, ini fikih politik. Siyasi ini ya, apakah pertanyaan dari dulu ulama sudah ada membahas ilmu politik ini? Fikih politik. Sudah ada, makanya ada ilmunya namanya ilmu fikih siyasi. Ya, sudah ada. Al-Mawardi misalnya punya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ya, Ibnu Taimiyah nanti kitab-kitabnya nanti ada secara lengkap akan dibahas nanti dari ilmu-ilmu ini, kitab-kitab intinya apa saja akan disampaikan. Supaya paling tidak walaupun tadi belum pernah megang bukunya apalagi baca gitu kan, paling tidak tahu. Paling tidak tahu dulu. Gitu ya. Akhlak, ilmu adab syariah, ilmu tarbiyah, suluk ya. Ini ilmu akhlak. Ada dua, adab syariah dan tarbiyah wa suluk. Adab syariah ini langsung diambil dari hadis-hadis, ayat Quran, hadis-hadis, adab-adab. Ya, seperti etika hidup seorang muslim misalnya yang ditulis oleh Ustaz Aceng, itu masuknya kepada adab syariah. Karena langsung Al-Qur'an, hadis ya. Nah, kalau ilmu tarbiyah wa suluk ini bukan hanya dari hadis, memang sumbernya Al-Qur'an, hadis, tapi kemudian juga masuk di sini dengan akal ya, dengan bahkan para ulama-ulama tarbiyah juga dari filsafat, berangkat dari filsafat ada. Ya, tidak hanya Al-Quran dan hadis, tapi dibantu dengan dipahami dengan akal. Ya, misalnya Imam Ghazali ya Ulumuddin misalnya, Ibnu Maskaweh ya, Ibnu Maskaweh punya kitab Tahdzibul Akhlaq namanya itu. Beliau pendekatannya apa? Pendekatan filsafat ya, membahas tentang akhlak. Itu masuknya ilmu tarbiyah was suluk. Ya, Imam Ibnu Jauzi banyak ya menulis dalam bidang ini. Itu Ibnu Qayyim ya, banyak. Nah, ilmu lughah juga banyak. Kita belajar bahasa Arab ini kan baru sedikit. Ilmu-ilmu bahasa Arab itu banyak. Ilmu-ilmu berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Kamu kira ilmu bahasa Arab hanya berapa? 3. Ini ada berapa coba itu? Ada 12. Hah? Itu kan 40. 10, 11, 12. 12 ilmu. 12 ilmu yang termasuk ilmu bahasa Arab. Ada ilmu mufradat lughah. Ini membahas tentang mufradat. Tiap kata mufradat. Enggak
nggak dipelajari semua. Kamu tergantung kamu kuliahnya di mana. Makanya kurangnya sekarang ilmu itu tadi tidak mempelajari. Tadi saya sudah katakan di awal. Ya, yang perguruan tinggi yang sekarang saya katakan tadi tidak semua ilmu syariat dipelajari sehingga apa? Mereka cacat dalam pemahaman ilmunya. Karena ada ilmu yang tidak mereka kuasai ketika mereka berbicara tentang ilmu karena mereka dengan tentang satu ilmu bagian dari ilmu syariat, ya mereka banyak yang salah. Kenapa? Karena tidak mempelajari secara utuh. Ya, apalagi tadi perguruan tinggi yang ada sekarang itu mengikuti barat. Ya, apa mereka punya ciri khasnya? Yaitu apa? Setiap perguruan tinggi itu ada jurusan, ada spesialis. Takhusus istilah, ada mutakhosis. Dia spesialisnya kemana? Misalkan dari ilmu syariat dipelajari khusus ke nahwu saja. Ya, gitu. Ada yang belajar tafsir aja, jurusan tafsir, jurusan hadis. Padahal ilmu syariat ini antara satu sama lain tidak bisa dipisahkan, dia berkaitan. Karena tadi asal mula awalnya paling pertama kan tadi berkumpul dalam satu ilmu, tadi ilmu apa? Hadis. Jadi dia nggak bisa dipisahkan. Makanya kalau orang ingin paham syariat, ya pelajari, walaupun tidak mendalam semua ya, paling tidak yang dasar-dasarnya tahu. Dasar-dasarnya tahu. Ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini saya mengutip dari ulama ya di Mauritania. Ya, nanti saya tampilkan ada itu beliau punya pusat pembentukan ulama ya, pusat markas, nama istilahnya markas takwinil ulama, markas pembentukan ulama, mempelajari 52 atau 51 ilmu ini semua dipelajari. Ya, karena mereka ingin benar-benar dibentuk menjadi ulama yang benar-benar ulama, ya bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena ingin menguasai semua ilmu yang saya sampaikan ini itu dalam waktu 17 tahun belajar. Dari mulai 17 tahun itu dari kecil, dari awal 17 tahun nanti keluar menguasai 52 ilmu ini. Ya, karena syekhnya sendiri, Syekh Muhammad Hasan Waladu Dadau itu menguasai semua ilmu ini. Menguasai dalam arti bukan hanya memahami tapi juga menghafal, dihafal. Beliau hafal Quran udah jelas Quran. Beliau menghafal ribuan hadis, dan hadis itu bukan hanya matannya aja, dengan sanad. Dan sanad itu, misalnya buka Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari mengatakan hadatsana ya. Beliau mendapat hadis dari siapa? Menceritakan kepada kami gurunya. Nanti gurunya lagi terus nanti nyampe kepada Rasul. Bukan hanya dari situ. Bahkan sanad dari beliau nyampe ke Rasul. Ya, beliau Syekh Muhammad Hasan Waladu Dadau. Ya, ini Syekh Muhammad Hasan Waladu Dadau. Beliau punya sanad. Beliau punya sanad ke Imam Bukhari terus nyampe ke Rasul. Dari beliau itu kadang ada 20 orang sehingga nyampe kepada Rasul, ada 19. Ya, kadang ada, dan beliau hafal. Jangan kaget dengan hafalan orang-orang Shinkit atau orang Mauritania. Di seluruh dunia dikenal. Yang paling hebat, yang paling kuat hafalannya itu di Mauritania. Ini di Shinkit. Ini markas takwinil ulama ini di Mauritania. Ya, Shinkit. Ya, saya banyak belajar kepada beliau. Ya, mengikuti pelajaran-pelajarannya. Karena menurut saya ya di dunia ini kayaknya gitu ya tidak ada yang lebih alim dari beliau. Ya, tidak ada yang lebih berilmu dari beliau sepengetahuan saya. Karena saya banyak melihat para ulama-ulama ya baik di Saudi, di Timur Tengah, di mana
setelah membandingkan, ya, ini beliau ini sangat hebat sekali karena tadi menguasai 52 ilmu yang tadi saya hanya mengutip dari beliau saja, itu juga bukan dari buatan saya sendiri. Ya, saya hanya mengutip dari beliau yang diajarkan di markas Takwin Ulama itu di Mauritania. Ya, di dunia ini kalau orang tahu dia akan mengatakan bahwa pusat ilmu di dunia ini di Mauritania. Di Saudi, di Timur Tengah itu belum ada apa-apanya. Ya, termasuk misalnya di Libya, di Jakarta yang saya pelajari, ya itu dibandingkan dengan ilmu ini nggak ada apa-apanya. Karena mereka itu lingkungannya walaupun miskin, ya gersang, itu padang pasir, masih unta lewat gitu, kayak kehidupan zaman sahabat dulu. Ya, tapi luar biasa mereka tradisi ilmunya itu. Ya, Syekh Dadau ini, ya, Ibnu Dadau ini, Muhammad bin Hasan Waladu Dadau Asyankiti, ya. Beliau hafal Quran di tangan ayahnya. Ya, dengan 2 riwayat. Dulu ketika hafal itu ketika umur 7 tahun lebih. Ya, umur 7 tahun. Ya, beliau banyak meriwayatkan hadis yang nyampe kepada Rasul dari kakeknya. Ya, dari kakeknya. Itu makanya beliau biasa meriwayatkan hadis hadasani jadi. Beliau mengatakan menceritakan kepadaku kakekku dari siapa, dari Zakaria Al-Ansori, dari nanti ada yang sering disebutkan namanya itu ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, nyampe Ibnu Hajar, terus nyampe nanti ke Imam Bukhari, terus nyampe kepada Rasul. Beliau sering ketika dalam banyak acara orang-orang sering minta ingin dibacakan hadis dengan sanad yang nyampe kepada Rasul, beliau sampaikan dan itu lancar semuanya. Ya, di Mauritania itu sudah terkenal belajar ilmu-ilmu yang tadi, ilmu syariat itu dihafal ilmu-ilmu itu, dan biasanya mereka memulainya dengan hafalan matan-matan. Makanya saya katakan setiap ilmu ada matannya. Ya, gitu. Ada matan, dibuat matan-matan karena lebih mudah untuk menghafalkan matan. Lebih enak bunyinya kan kalau matan itu. Kalamuna labdun mufidun kastaqim masmun filun tsumma harfunil kalim. Ya, lebih enak cara menghafalnya. Dan mereka terbiasa dari sejak usia kecil itu mereka menghafal matan. Dan Syekh Dadau ini luar biasa. Beliau hafal Quran udah jelas. Kayak air mengalir kalau beliau lagi ceramah, lagi menyampaikan ilmu, kayak air mengalir, tidak ada yang lupa sedikit pun. Dari Quran itu mengalir semua ayat Quran, mengalir hadis. Bahkan bukan hanya Quran hadis, syair-syair beliau banyak hafal. Matan-matan udah jelas tadi, matan usul fikih misalnya Kaukabus Sati, beliau sering mengutip ya Kaukabus Sati, ya semua matan-matan beliau banyak mengutip. Ya. Nah, ini yang 52 atau 51 ilmu itu saya ambil dari markas Takwinul Ulama. Ya, gitu. Dalam ilmu bahasa Arab ada ilmu nahwu, tasrif, balaghah, adab. Adab di sini maksudnya sastra. Bukan adab. Kalau tadi kan adab berkenaan akhlak. Kalau ini maksudnya sastra. Adab itu kan adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah itu bisa dari akhlak, bisa dari perkataan. Kalau perkataan berarti masuknya sastra. Ilmu insya, ya, ada lagi namanya insya. Ilmu istiqaq, ya, ilmu urud wal qawafi, ya, ilmu syair, ya, tabaqat nahwiyin wal lughawiyin, ilmu naqdul adabi. Naqdu itu artinya kritik sastra. Ya, ilmu ija, ilmu khat. Nah, ilmu khat ini tulisan, ilmu menulis. Ya. Gitu. Jadi menurut beliau, menurut Syekh Dadau ini, beliau mengatakan bahwa sekarang ini ilmu yang dipelajari di berbagai perguruan tinggi yang ada, karena tadi menginduk kepada barat, itu ilmu semakin tinggi semakin mengerucut, semakin berspesialis, semakin sempit sekali. Padahal dalam Islam yang sudah dipraktekkan oleh para ulama sejak dulu itu bukan begitu, tapi meluas. Ya, makanya ketika beliau berdialog beliau sudah banyak siaran di televisi internasional. Ya, ketika ditanya misalnya oleh moderator, oleh MC-nya,
eh, kan yang sekarang ada ya ilmu-ilmu yang dipelajari di berbagai perguruan tinggi itu ada spesialisnya. Dalam ilmu syariat juga tadi ada spesialis hadis ya, jurusan hadis sampai sekarang masih seperti itu, hadis, tafsir. Ya, apakah itu tidak lebih baik kata MC-nya itu? Ya, supaya fokus ke salah satu ilmu. Kata beliau apa jawabannya? Tadi bahwa ilmu syariat tidak bisa dipisah-pisahkan. Adapun nanti ketika dia sudah mempelajari itu semua ilmu yang tadi itu, ya tidak menutup kemungkinan ada dia itu condong kemana. Tapi semuanya dipelajari, walaupun tidak secara mendalam misalnya, itu harus paham. Ya, tapi ketika mereka sudah mempelajari itu, banyak mempelajari, ya akan timbul kecondongan, dia akan condong ke mana. Ya, makanya kita bisa lihat nanti misalnya di kitab-kitab tafsir ya, ada ulama tafsir, misalnya kayak Ibnu Katsir, dia kan ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir juga. Ya, Ibnu Katsir itu. Tapi ketika beliau menulis tafsir Ibnu Katsir, itu kita lihat dari tulisannya, suasana apa yang paling dominan dari tulisannya Ibnu Katsir itu? Ya, yang lebih dominan apa? Beliau menulis tafsir itu adalah dengan ilmu hadis sebenarnya. Ya kan? Dengan periwayatan, sehingga beliau menulis ini hadis, ini dhaif, ini sahih sebagainya. Gitu ya, dengan cara menafsirkan hadis dengan cara ilmu hadis. Menafsirkan Quran dengan cara ilmu hadis. Termasuk juga dalam sejarah, dalam tarikh yang beliau tulis juga dengan cara para ahli hadis menulisnya itu. Jadi ada kecenderungan ketika itu. Termasuk misalnya Imam Fakhrul Razi ketika menafsirkan Quran lebih kental ilmu apanya? Imam Fakhrul Razi itu banyak menulis di usul fikih, menulis di tafsir, yang nulis di ilmu-ilmu lain. Tapi dalam tulisan beliau lebih condong kental kemana? Nah itu ada kecondongan. Itu lebih condong kemana? Ke ilmu kalam. Fakhrul Razi itu. Makanya Mafatihul Ghaib yang tulis kitab tafsirnya Fakhrul Razi itu kentalnya ilmu kalam. Ya, walaupun mereka banyak menguasai banyak ilmu syar'i, ya, tapi mereka ada kecenderungan. Ya. Nah, itu baru seperti itu. Tidak seperti sekarang. Makanya karena beliau berprinsip seperti ini, didirikanlah Markas Takwinul Ulama di Mauritania. Ya, kalau ini juga sama karena beliau juga punya channel ya, punya bisa lah untuk mau ijazah itu gampang ya. Gitu. Karena yang dituju itu ilmu bukan ijazah. Jadi kalau orang belajar di Markas Takwinul Ulama ini sama dia mempelajari dengan tadi 52 ilmu itu, berarti dia mendapatkan gelar dokter di bidang 52 ilmu itu. Singkatannya itu. Karena di semua ilmu yang tadi yang 52 atau 51 itu semuanya dipelajari secara mendalam. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi lain misalnya di Madinah, di Mekah, di Mesir, di Al-Azhar, apalagi di Al-Azhar ya kurang disiplin di sana. Gitu, di tempat-tempat yang lain. Ya, itu bandingannya kalau orang belajar di sini dengan di perguruan tinggi lain sama dengan mendapatkan gelar 52 dokter. Ya, dokter di bidang 52 bidang ilmu. Ya, kalau orang yang belajar di jurusan hadis berarti dia cuma satu, ilmu hadis doang. Ya. Gitu. Makanya kita dalam belajar itu carilah ya, ulama yang paling tinggi ilmunya. Gitu ya. Maka sambil kita belajar sedikit-sedikit ya, tidak akan semua kita dalami semua ilmu ini, dan itu butuh sekolahnya khusus. Ya kan, kalau kita kan hanya kajian aja. Ya paling kita metik gitu. Sedikit-sedikit ya dari ilmu-ilmu itu. Ya, tapi walaupun sedikit kan kita kita nikmati, kita kunyah ya.
Ya, lalu kita apa? Kita aplikasikan. Ya, itu yang penting kan. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ini nggak kerasa ngebahasin aja ternyata lama juga. Silakan, ada yang ditanyakan? Berkenaan dengan ilmu-ilmu syariat yang digambarkan ini. Hah? Silakan, ada yang ditanyakan? Ya, misalnya ini kitab-kitab yang terkenal ya, misalnya dalam ilmu tajwid apa? Kitab intinya ini. Nazam Tuhfatul Atfal. Ya, yang ditulis oleh Al-Jamzuri. Ya, itu apa judulnya ilmu tajwid? Ada Matan Al-Jazari ya, Nazam Muqaddimah Al-Jazariyah. Ini udah mulai terkenal ya, Matan Al-Jazariyah. Ahkam Qiraatil Quran Al-Hasri. Ini menjadi rujukannya. Ini kitab-kitab yang dipelajari di sana, yang dipelajari di Markas Taking Ulama di Mauritania itu. Ya, beliau punya apa namanya? Ini situsnya, situs beliau. Ya. Ya, saya banyak belajar dari sini. Ya, semua pelajaran-pelajaran daurah-daurah ya di sini dimuat ya, tinggal dibuka aja, ya, tinggal di setel. Ya, saya sudah misalnya mengikuti pelajaran dengan beliau ini tentang ilmu ushul fikih, misalnya ada beliau mensyarah kitab Waraqah fi ushul fikih. Ya, saya sudah tamat mengikuti daurah itu. Kemudian lagi beliau tentang Ibnu Ashir, tidak sampai tamat sih beliau, tapi sudah diikuti. Ada tentang akidah, ya, gitu, belum selesai. Tentang ilmu bahasa, tentang macam-macam daurah-daurah beliau yang beliau muat di sini. Ini berisi tentang MP3 dengan MP3 ataupun video fatwa-fatwa beliau, ya. Ya, ini tinggal belajar, asal mau aja, asal kita punya kunci tadi bisa bahasa Arab. Sebenarnya kita bisa belajar dari Mauritania walaupun tidak ke Mauritania gitu. Ya, melalui online. Ya, makanya saya sekarang juga sebenarnya masih kuliah, masih mengikuti perkuliahan secara formal, secara formalnya gitu ya, masih mengikuti perkuliahan di Libya saya juga. Ya. Tapi melalui online belajarnya. Ya, syaratnya tadi bisa bahasa Arab. Karena ya ini menggunakan bahasa Arab. Ya, kalau nggak bisa bahasa Arab nggak bisa. Gitu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa ada gambaran ya secara utuh berkenaan dengan ilmu-ilmu